Nah, dalam hal ini tentunya kita tidak ingin sebenarnya menghadapi kasus emergensi. Namun dalam kenyataannya kita tidak bisa menghindari. Dan ketika kita dalam praktek sehari-hari mendapatkan kasus emergensi, biasanya waktunya sempit dan kita tidak dapat mengkonsul kepada teman sejawat, sehingga kita harus punya inisiatif dan punya pengetahuan dan skill dalam rangka menghadapi kasus emergensi. Nah, tentunya kita juga harus mengetahui obat-obat yang dibutuhkan saat keadaan darurat. Nah, dalam hal ini obat-obat tersebut tentunya harus di tempat yang mudah terjangkau, disimpan di tempat yang sama, jangan dipindah-pindahkan. Nah, ini pengalaman yang pernah saya alami ketika menghadapi kasus emergensi ya. Jadi ketika kasus emergensi terjadi dan butuh obat, ternyata udah dipindahkan sama staf rumah sakit yang lain, tempat biasa kita meletakkan obat. Artinya mungkin tempat biasa di sini gitu ya, di lemari yang ini gitu, atau di troli emergensi. Nah, di tempat tersebut sudah dipindahkan. Nah, ini akan menyebabkan kita panik kan gitu. Sementara keadaan emergensi ini keadaan yang harus cepat kita melakukan tindakan. Gitu. Nah, jadi ini juga penting di awal bahwa dalam hal obat emergensi kita harus menyimpannya di tempat yang mudah terjangkau dan disimpan di tempat yang sama yang sudah disepakati. Kemudian harus diperhatikan adalah tepat dosis, waktu, cara diagnostik dan waspadai efek samping obat. Ya, dosis tentu harus kita ketahui, waktunya kapan pemberiannya, caranya, rutenya ya, dan diagnostiknya. Nah, ini ada beberapa obat emergensi yang saya bukan dulu nih, yang akan kita bahas, yaitu epinephrine, ya, kedua norepinephrine, atropine, epinephrine, lidocaine, dopamin, dobutamin, amiodaron, dexamethasone, aminopilin. Nah, epinephrine, nama lainnya adalah adrenalin ya. Jadi kadang-kadang saya pun lebih sering menyebutnya adrenalin gitu. Ayo masukkan adrenalin, maksudnya injeksikan adrenalin gitu kan. Padahal kadang-kadang ada beberapa yang perawat yang masih baru, ya, nggak ada dok adrenalin. Padahal epinephrine itu sama dengan adrenalin ya. Jadi saya juga melihat sekarang ampul-ampul itu tulisannya semuanya adalah epinephrine ya, padahal sama ya namanya adrenalin ya. Nah, ini bekerja di semua reseptor ya, reseptor alpha 1, alpha 2, alpha 3. Kemudian di alpha 1, alpha 2 dia meningkatkan tekanan vaskular sistemik, sirkulasi miokard dan cerebral, meningkatkan tekanan arterial sistolik dan diastolik. Pada reseptor beta meningkatkan beta 1, tujuan kontraksi atau jantung. Ini juga sebenarnya ada efek merugikannya, ada ventricular fibrilasi halus menjadi kasar. Kemudian meningkatkan kepekaan miokard, mulai terjadi aritmia terutama pada saat hipoksia dan iskemia. Nah, indikasi tentunya pada cardiac arrest ya, sistol dan PA, ventricular fibrillasis juga. Nah, itu kontraindikasi pada pasien normal. Nah, saya beberapa mana pasiennya cardiac arrest ya. Jadi cardiac arrest tentu kita masukkan, kita injeksikan adrenalin 1 ampul atau epinephrine 1 ampul. Jadi ya tentunya kalau cardiac arrest tidak berdiri sendiri hanya adrenalin, kita kan butuh juga kita melakukannya sesuai dengan yang sudah dijelaskan mungkin oleh narasumber yang lain narasumber yang lain di hari kemarin itu ya, RJPO ya. Jadi masuk adrenalin 1 ampul intravenous ya, intravenous bolus ya, RJPO ya, external compression ya, biji jantung luar, dan juga breathing support ya, breathing support, intubasi dan juga dulu. Kebetulan memang kasus di rumah sakit, saya sampai 2 kali memberikan adrenalin baru respon dan alhamdulillah setelah respon kita lanjutkan dengan maintenance, kita rawat di ICU
pasang cairan apa semua, cek laktat apa semua. Kemudian akhirnya beberapa hari kemudian pasiennya bagus, kondisinya stabil, dan alhamdulillah tanpa sequelae. Nah jadi ya itu pengalaman bahwa kadang-kadang kita memang tidak mengharapkan kasus emergensi datang, tapi ketika kasus emergensi datang, tidak ada waktu lagi untuk mengkonsul kepada teman sejawat, sehingga harus kita lakukan tindakan segera ya. Nah, jadi unstable ya internetnya, bisa didengar? Halo? Bisa. Suara saya jelas? Jelas, dokter. Oh, alhamdulillah. Soalnya ada tulisan unstable. Jadi pemberian intervena. Nah, jadi KRS ya berikan adrenalin, jalur belum terpasang infus ya. Pokoknya masuk ya, kalau nggak ada jalur ya secepatnya mungkin intramuskular ya silakan, atau intratracheal kalau sudah terintubasi silakan masukkan melalui ETT kita ya, semprotkan aja. Jadi transtracheal, kita harapkan dari transtracheal pun adrenalin itu bisa terdistribusi ke ke sirkulasi, kemudian dengan bantuan external compression kita akhirnya target organnya sampai, dan akhirnya diharapkan tentunya jantung kembali berdenyut. Nah, seperti itu ya. Nah, efek samping kebutuhan oksigen meningkat, malignan tachyarrhythmia, iskemik miokard nih ya. Nah, kemudian selain untuk KRS ya atau asistol, asistol gambaran EKG ya, gambaran klinis tentunya KRS kita sebut. Nah, juga epinefrin atau adrenalin ini bisa kita gunakan untuk anaphylactic shock ya, dengan dosis 0,25 sampai 0,5 mg. Ya, kalau ada sudah terpasang infus tentunya rutinnya IV ya, intravenous, atau kalau belum ya paksa intramuskular atau subkutan atau transtracheal ya, sama dengan 1 cc atau 1 ml ya. Nah, juga adrenalin kita gunakan untuk serangan asma ya, asma akut dengan dosis 0,25 sampai 0,5, rutinnya subkutan ya, IM atau subkutan ya. Ini saya pun pernah melakukannya, di mana mungkin pada saat itu obat lain pun tak nampak, adrenalin ada, saya masukkan subkutan. Saya nggak berani langsung banyak waktu itu, saya masukkan subkutan 0,2 mg ya. Jadi 1 cc itu kan 1 mg, 1 ampul 1 cc 1 mg. Jadi kita berikan 2 strip. Jadi saya waktu itu pakai yang ada kebetulan pun hanya sekitar 3 cc. Jadi kita berikan 2 strip. Nah, itulah dia 0,2 mg. Nah, berangsur-angsur pulih seperti itu ya. Nah, pada anak bisa kita berikan pada dosis 0,01 cc ya, atau 10 mikrogram per kilo badan dengan maksimal setengah miligram ya, atau setengah ampul ya. Nah, yang kedua ini yang juga banyak digunakan, tadi ini pun sudah disinggung-singgung Dr. John, ini norepinephrine ya. Ini pada penggunaan di ICU terutama ya. Sebenarnya tidak terlalu bisa dikatakan obat emergensi, namun ya termasuk juga, artinya masih takes time, artinya kalau tekanan darahnya masih turun masih bisa menunggu kan, itu kan ya, pada indikasi septic shock terutama ya. Dengan dosis ya dari mulai 0,05 mikrogram per kilogram per menit ya, jadi bisa kita encerkan sampai 50 cc. Jadi 1 ampul atau 2 ampul langsung kita campur dengan dextrose 5% atau NaCl 0,9% ya, dengan siring pump atau dengan aquadis pun bisa. Saya sebenarnya lebih percaya bahwa pelarut netral itu kan aquadis ya, namun kadang-kadang kalau aquadis ya banyak ngambil flakonnya gitu, jadi 2 kan itu kan. Jadi kadang-kadang dia pakai yang ada di situ dextrose 5% atau normal salin atau NaCl 0,9% ya. Jadi berikan IV ya, biasanya kita berikan secara siring pump ya, continuous. Nah, ini yang harus hati-hati, vasokonsumsi perifer, kebutuhan oksigen juga meningkat, dan anemia ya. Nah, atropin
Atropin, apa yang teringat sama kita kalau atropin? Ya infeksi, intoksikasi organofosfat ya. Oke. Namun dalam hal ini yang paling sering juga terjadi adalah pada keadaan bradikardi ya, bradikardi di mana heart rate mencapai. Nah, kalau sudah kurang dari 60 ya harus sudah siap-siap atropin. Jadi langsung siapkan 2 ampul atropin ya. Turun dia sampai jadi 0,5 mg ya. 1 ampul atropin itu isinya 0,25 mg. Jadi kalau 2 ampul 0,5 mg ya. Jadi dalam penggunaan sehari-hari pun atropin ini saya termasuk sering juga memberikan atropin ya. Sama saya itu kasus bradikardi, witness bradikardi bisa dikatakan ya. Jadi saya melihat tekanan heart rate-nya itu 80 itu ke 7876, kebetulan pasiennya waktu itu adalah 2 rantai operasi, terpasang monitor elektronik bedside monitor terpasang ya, ada tekanan darah, ada heart rate, ada saturasi oksigen kan gitu kan. Jadi witness betul-betul turun heart rate-nya dari 80 turun ke 78, 76, 70, 60 sampai ke 50. Wah, ini udah nggak benar sedikit. Udah nggak benar. Ke 50 turun ke 40 sampai betul-betul ares fasenya. Tapi karena baru saya masuk atropin 2 ampul, sambil saya langsung breathing support dengan ambu ya. Kan kalau mesin oksigen tuh ada maskernya, simple masknya, langsung ambil alih dengan tangan ambu, pemberian oksigen, masuk atropin 2 ampul, dan alhamdulillah respon. Nah, belakangan saya analisa apa sebab? Wah, mungkin saja ini vagal refleks ya, vagal refleks. Jadi memang sebagaimana kita ketahui kan nervus vagus ini kan nervus pengembara ya, nervus yang paling panjang ya, nervus cranial yang paling panjang yang kalau disenggol-senggol gitu kan, disenggol-senggol dia bisa terangsang, bisa menyebabkan vagal refleks ya, bradikardi kan itu kan. Nah ini pun pengalaman yang sangat berharga, mungkin bagian dari obat emergensi, jadi harus ada di troli emergensi kita gitu, jangan nggak ada ya. Jadi kalau teman-teman masukkan aja daripada dia menjadi 30 gitu kan, 30 nanti R20 jadi R0 cardiac arrest. Jadi atropin dalam rangka cardiac arrest. Jadi berikan atropin 2 ampul ya. Itu dia. Ya, bradikardi yang simptomatik, asistol juga kalau baru ya. Intoksikasi organisme fosfat ya, dalam hal ini kan ya efek dari fagolitiknya itu kan digunakan bersama ini juga pada keadaan kadang seperti intoksikasi organisme fosfat, pasien datang dengan sudah dalam keadaan tidak sadar, kemudian hipersekresi, persalipasi, sekretnya menutup jalan napas. Ya memang betul atropin salah satu, tapi dalam hal ini tentunya komprehensif ya, komprehensif. Jadi RW bersihkan saluran nafasnya, suctioning, pemberian oksigen ya. Tentu mungkin juga perlu manuver RW, dalam hal ini head tilt, chin lift, jaw thrust, berikan oksigen ya, berikan oksigen. Kalau ada gudel, pasang gudel untuk mengamankan RW ya. Kalau memang dia udah intubasi aja gitu ya, mungkin sudah banyak lah yang bisa intubasi ya, lakukan intubasi ya. Saya pun kalau di rumah sakit itu sangat terbantu ketika teman-teman dokter umum itu sudah banyak yang bisa intubasi. Kadang-kadang begitu banyak operasi di rumah sakit, saya dipanggil lagi intubasi
masih ke IGD, waduh ini memang repot juga kan. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam hal intoksikasi organisme fosfat dia tidak berdiri sendiri ya, jangan hanya bergantung dengan atropinnya, tapi juga secara komprehensif digunakan ya. Nah, hati-hati pada pasien infak akut dan iskemia, bisa juga takikardia meningkatkan kebutuhan oksigen dan memperluas infak ya. Dosis pada predikar 0,5 itu 2 ampul. Jadi jangan berikan 1 ampul ya, langsung 2 ampul, langsung A+ di ya. Nah, ini rentang 0,01 sampai 0,02 atau ada juga literatur rentang 0,01 sampai 0,04 ini bisa digunakan dosis untuk anak-anak ya. Asistol bisa juga, tapi pilihannya tentu adrenalin atau epinefrin ya. Efek merugikan pandangan kabur, mulut kering. Ya, mulut kering ya inilah yang kita harapkan daripada keadaan intoksikasi organik fosfat yang menyebabkan hipersalivasi, hipersekresi. Jadi diberikan antidotum dengan atropin supaya kering dia, supaya sekresinya menurun gitu kan. Cara pemberian IV ya, IV. Dari ETT ya boleh juga, tapi ini juga jarang. Kalau sudah ada IV, ngapain kita berikan dari ETT ya. Kemudian yang keempat, epedrin, ini simpatomimetik non-katekolamin, menaikkan tekanan darah dengan menaikkan cardiac output dan juga menaikkan kontraktilitas. Ini kurang ya, less long duration oxygen. Ya. Kemudian dia yang paling penting di sini tidak menurunkan pada keadaan-keadaan spinal anestesi pada seksus cesarean. Jadi seksus cesarean yang difasilitasi dengan spinal anestesi, kita berikan epedrin pada keadaan hipotensi yang diakibatkan oleh spinal anestesinya kan itu kan. Nah, ini pilihan utamanya. Walaupun pada spinal anestesi yang lain yang menyebabkan hipotensi pun tentunya bukan hanya bukan hanya seksus cesarean, tapi juga operasi-operasi lain yang kita lakukan dengan spinal anestesi diberikan epedrin ya, epedrin. 1 ampul itu 50 mg ya, jadi bisa kita encerkan menjadi 5 cc atau 10 cc. Jadi kalau kita encerkan jadi 5 cc berarti dia 1 cc 10 mg ya. 10 mg per cc. Kita berikan bisa dosis 10 mg sampai 25 mg, 10 mg sampai 25 mg sekali injeksi kepada pasien. Boleh kepada pasien-pasien hipotensi lain, boleh ya. Nanti jangan pula, ini kan untuk dioperasi, pasien operasi. Ya, pasien datang ke IGD yang paling cepat ada di situ epedrin ya. Ya, kalau dia belum ke RS kan ya belum kita berikan adrenalin gitu kan. Jadi kita berikan bisa kegunaan untuk dekongestan ya, bronchodilator, supresor imunopotensi. Ini dosisnya 2,5 sampai 10 gram IV bolus. Hati-hati takipilaksis ya. Takipilaksis ini takikardia yang terjadi karena pemberian yang berulang pada epedrin ini. Saya juga punya pengalaman bahwa pernah memberikan epedrin oral ya pada teman-teman yang mau bertanding olahraga waktu itu, tapi saya ya mewanti-wanti juga jangan banyak gitu kan, takut juga nanti takikardia terjadi. Tapi dia yang melapor setelah itu ternyata waktu main itu, olahraga itu, waktu bertanding itu semangatnya luar biasa, nggak ada capeknya gitu, nggak ada capeknya. Jadi Pak Dokter, walaupun kami nggak menang dalam kompetisi itu, tapi kami tenaga itu luar biasa, nggak ada capeknya katanya. Tapi setelah itu 1 malaman nggak tidur katanya. Nah, jadi kita juga ini pengalaman, dan saya kira mungkin hati-hati, artinya jangan juga ditiru juga, karena kita takut efek samping dari takikardianya pada pasien kan gitu kan. Tapi kalau pasiennya olahragawan sehat mungkin sekedar 1 hari aja dia insomnia, nggak tidur, besoknya sudah bisa tidur. Nah, kalau oral dia kan kalau nggak salah itu 25 mg sediaannya, tapi
dalam hal ini kan kalau ceritanya emergensi, kita pemberiannya adalah intravenous dan kita gunakan adalah yang sediaan ampul. Lidocaine ini obat anestesis lokal ya, namun sebenarnya juga bisa kita gunakan untuk kasus-kasus aritmia ya, aritmia dengan dosis 1,5 sampai dosis 1 sampai 2 mg bolus bisa diulang 1/4 menit sampai total dos 3 mg per kilogram per badan. Nah, ini dia. Pada keadaan aritmia ya, takikard, ventricular takikard atau fibrilasi bisa juga kita berikan dengan lidocaine ya. Tapi lidocaine yang murni ya, kawan-kawan sekalian, teman-teman, dibaca lagi ampulnya, jangan lidocaine yang kompositum yang ada adrenalinnya. Nanti justru dia menjadi takikardi ya pasiennya. Nah, pada overdose bisa menyebabkan paresthesia, delirium, confused, twitching, convulsions. Rutenya intravenous ya. Kadang-kadang ada yang masih ragu. Itu memang betul, Bang. Itu memang betul, Dokter Dahlir, bahwa lidocaine yang obat anestesis lokal itu iya, memang obat anestesis lokal itu yang juga kita gunakan untuk keadaan aritmia ya. Nah, kemudian dopamin ini golongan simptomatik amin yang merangsang vaskokonstriksi. Dr. John juga tadi juga sudah menyinggung ya, tapi ini juga banyak digunakan sebenarnya pada kadang-kadang maintenance di ICU, pada kadang-kadang septic shock ya, samping hipertensi ya, komplikasi. Vitamin juga tadi sudah dibahas sedikit oleh Dr. John ya, bahwa ini banyak untuk keadaan septic shock yang kita berikan di ICU ya. Nah, indikasinya hipotensi yang bukan karena hipovolemik, shock kardiogenik dan juga edem paru. Dosisnya 2 sampai 3 Amiodaron ini untuk ventricular fibrilasi ya, bisa kita berikan 300 mg bolus ya, itu 2 ampul 300 mg. Hati-hati tekan darahnya turun. Jadi kalau turun, makanya itu harus kita pasang elektronik bedside monitor. Kalau turun ya hentikan aja, selanjutnya lanjutkan dengan maintenance. Dexamethasone ini paling banyak kita gunakan ya. Nggak ada yang nggak menggunakan dexamethasone. Kalau sudah udem jalan nafas ya, anafilaktik tadi kita berikan adrenalin juga bisa dengan anafilaktik kombinasi dengan dexamethasone ya. Saya pernah menyesal itu ada kasus luka bakar ya, luka bakar inhalasi kasus luka bakar inhalasi ya, agak merah. Waktu malamnya masih ngomong-ngomong, naik aja, gimana Pak? Sehat Pak? Sehat. Siapa namanya ini? Kita berikan resusitasi cairan apa semua. Kemudian ya dexamethasone masuk, tapi nggak cukup ternyata dexamethasone-nya mungkin, atau memang ya progresivitas dari udemnya emang responnya luar biasa, nggak seintubasi, akhirnya besok pagi udah kaku, rupanya udah meninggal ya kan. Malam kita nggak jaga 24 jam ya, kita sambil tertidur sambil di kamar jaga waktu itu nggak ditubasi, baru meninggal. Nah, jadi penting juga mungkin teman-teman sekalian aware kalau misalnya jumpa dengan kasus-kasus luka bakar inhalasi, hati-hati. Udem laring tertutup jalan nafasnya ya, gudel nggak ada atau ETT belum terpasang ya, dexamethasone pasti wajib kan gitu ya. Aminopilin ini juga pilihan untuk asma ya, dosisnya oral biasa 100 mg. Tapi kalau misalnya pada keadaan emergensi kan tentunya kita butuh pemberian intravenous ya, dosis 6 mg per kilogram badan, IV bolus pelan-pelan, dilanjutkan dengan maintenance 0,5 mg per kilogram per jam. Terima kasih. Tentang adrenalin ampul itu perlu nggak diencerkan lagi? Nah itu, mohon penjelasannya dokter. Ada salah satu peserta kita yang bertanya. Oh iya, ya diencerkan pun nggak ada masalah sebenarnya. Kan dosisnya berapa mau kita berikan. Kalau kita memberikannya untuk keadaan cardiac arrest, ya kalau misalnya cardiac arrest ya, nah
Kalau klinis kan kita rabanade karotis tuh, rabanade karotis kardiak arrest, ya udah masuk adrenalin 1 miligram. Kalau kita mau mengencerkan lagi justru takes time, jadi berikan saja dia tanpa pengenceran. Tidak mengurangi efek obat dari kegunaan efek daripada obat tersebut, dok, kalau terlalu banyak encerannya, dokter? Sebenarnya titik poinnya adalah kecepatan kita untuk melakukan intervensi terhadap situasi emergensinya. Kalau dia kardiak arrest kan memang dosisnya 1 miligram 1 ampul. Jadi nggak perlu diencerkan. Kalau pada keadaan lain misalnya pada keadaan serangan asma akut, ya masih bisa kita text time mengencerkan dulu supaya dapat betul-betul dosis 0,2 mg atau 0,3 mg gitu kan. Berarti pengencerannya tergantung daripada kasus situasi, ya, dok? Situasi ya. Terima kasih. Tentang adrenalin, dok, apakah aman untuk ibu hamil dan apa pengaruh peningkatan hormon adrenalin di dalam tubuh? Kalau situasinya emergensi, ya nggak ada pilihan kan, nggak ada pilihan. Kalau dia kardiak arrest, hamil nggak hamil, nggak mungkin kita biarkan, tentu RJPO, adrenalin, gitu kan. Kalau ibu hamilnya sehat-sehat saja, ya dalam kasus apa misalnya ibu hamilnya, kalau ibu hamilnya serangan asma akut misalnya, ya boleh-boleh saja kita berikan adrenalin seputar 0,2 mg. Efeknya selama ini yang pernah saya ketahui tidak terlalu berpengaruh kepada bayi ya, karena memang di tubuh sebenarnya manusia, di tubuh sendiri pun kan adrenalin itu ada, cuman kita berikan suplemen untuk mengatasi kurang keadaannya, kita berikan adrenalin dari luar. Jadi kalau efeknya lebih bagus seputan ya, dokter, daripada langsung ke intravena gitu ya, dok? Kalau lagi hamil ya, dok, untuk ibu hamil. Ya kalau dia arrest kan, ibu hamil pun kalau dia keadaannya kardiak arrest ya tetap dia intravenous kan gitu kan, tergantung situasi. Iya. Kemudian, dok, pengaruh hormonnya, dokter, lanjutan pengaruh daripada adrenalin tersebut terhadap hormon, dokter. Adrenalin tersebut terhadap hormon ibu hamil. Ya, lawang tubuh kita juga ada adrenalin kok, nggak ada masalah kan sebenarnya. Nggak ada masalah adrenalin dari luar masuk ke dalam tubuh, karena tubuh kita pun kan ada adrenalinnya juga, produksi adrenalin. Jadi dalam hal ini kan situasi emergensi itu, ya kalau misalnya pasiennya kardiak arrest, terus kita mau ngapain? Ya RJPO kan, external compression, kemudian ABC lah kan, kemudian breathing support, pemberian adrenalin 1 ampul, lanjutkan 5 siklus kan gitu kan nggak ada pilihan. Kalaupun dia hamil tak hamil, terus kalau hamil kita berpikir lagi macam-macam, akhirnya nggak tertolong pada kardiak arrestnya kan gitu. Siap, terima kasih, dok. Apakah sudah jelas bagi peserta yang bertanya? Ini ada yang nanya ini, izin bertanya, dok, jika ada pasien mengalami shock kardiogenik dan sudah diberikan Ributamin 15 mikrogram dan norepinefrin, tapi tekanan darah masih 80/40, pasien dengan mengalami serangan VT tanpa nadi, dok, untuk menangani VT-nya selain DC shock, ya DC shock sudah diberikan. Ya, kalau misalnya DC shock sudah diberikan, justru pilihannya kan adrenalin itu sendiri kan gitu kan. Kalau amiodaron, ya kalau tekanan darahnya, ya lihat situasi. Kalau tekanan darahnya masih rendah, jangan diberikan amiodaron dulu, nanti justru arrest pula takutnya gitu. Arrest dia, arrest. Berapa kali maksimal pemberian adrenalin pada kasus kardiak arrest, dok? Mungkin bisa sampai 3 kali ya kita berikan adrenalin, rentang waktu 5 menit pada siklus-siklus, setiap 3-5 menit kita berikan adrenalin. Namun yang penting kan sebenarnya dalam kardiak arrest ini kan tidak hanya adrenalin kan,
adrenalin kita berikan pun kalau kita tidak memberikan external compression, adrenalinnya tidak berada di sirkulasi, akhirnya nggak bermanfaat. Jadi tetap juga harus kombinasinya adalah external compression dan juga breathing supportnya. Saya ingin bertanya juga dok, bertanya atau ini ya, mohon penjelasan dokter. Berarti di troli emergency itu wajib ada ya dok, adrenalin, atropin, lidocain, epinefrin, dopamin ya dok? Iya, iya harus ada. Nanti kan problemnya kan ketika tidak ada di troli emergency, ketika situasi emergency terjadi, kita tidak bisa memberikan pertolongan secara maksimal kan. Nah, jadi memang harus terisi, itu harus dicek selalu troli emergency kita agar obat yang ada itu, obat yang kita harapkan itu ada di troli tersebut. Kalau obat-obat emergency ini selain di ICU, wajib juga ya dok kita taruh di IGD, di ruang gawat darurat, kemudian di mana lagi ya dok selain di ICU, di IGD? Ya tentunya di kamar operasi kan. Iya, di kamar operasi. Yang paling sering kita mengalami mungkin selain di IGD dan di ICU kan kamar operasi. Iya. Yang paling sering kita mengalami situasi emergensi kan, situasi hipotensi, situasi cardiac arrest, itu kan juga sering kita, tidak terlalu sering sih memang, tapi pastilah menjumpai dalam setahun tuh ada beberapa kasus, atau dalam sebulan ada 1-2 kasus situasi emergensi terjadi. Kalau spiral anesthesia biasanya justru itu yang rutin terjadi hipotensi, makanya kalau ephedrine itu memang wajib ada di kamar operasi. Nah, kalau di IGD pun ya sebaiknya juga ephedrine ada